warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Muhammad Fauzi SPD, guru IPA di MTS 1 Kota Payakumbuh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 Kementerian Agama tahun 2027 di LPTK Universitas Negeri Padang. Sebagai keabsahan identitas saya menyertakan KTP asli dan kartu ujian saya. Hari ini, tanggal 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa praktik mengajar IPA dengan materi besaran dan satuan pada kelas 7 di MTS 1 Kota Payakumbuh dengan model Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat sekali ya. Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Apakah Anda sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap. Untuk itu silakan dikeluarkan buku IPA-nya dan disingkirkan benda-benda yang mengganggu yang kiranya akan nanti mengganggu pembelajaran pada hari ini ya. Nah, agar pembelajaran kita lebih berkah dan juga sebagai wujud kita cinta kepada Allah SWT, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita minta kepada ketua untuk memimpin dan mempersiapkan berdoa. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Silakan semuanya untuk berdiri. Agustus tahun 45 kita tetap setia bela negara kita. Kita cukupkan, silakan duduk kembali. Bagaimana perasaan kalian dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka tadi? Senang ya. Jadi ada rasa bangga menjadi warga Indonesia dan mengisi kemerdekaan ini dengan bersungguh-sungguh dan rajin belajar ya. Coba diperhatikan teman di sebelahnya, ada yang tidak hadir hari ini? Nah, cukup ya, lengkap semuanya. Materi kita pada hari ini adalah besaran dan satuan ya. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ingin tahu terlebih dahulu kemampuan atau pengetahuan kalian tentang besaran dan satuan ya. Karena ini materinya mungkin sudah didapatkan ketika kalian SD ya. Bapak ada kertas dan di sini ada beberapa pertanyaan asesmen diagnostik ya. Tolong ini dibagikan. Nah, pertanyaannya, apakah kamu pernah melakukan pengukuran? Kemudian sebutkan contohnya ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Yang keempat, apa satuan dari panjang? Yang kelima, tuliskan 3 besaran pokok yang kamu ketahui ya. Jadi waktunya kira-kira 3 menit. Bapak kasih waktu ya. Dan waktunya sudah habis. Silakan dikumpul. Gak apa-apa.
Nah, dari apa yang kalian tulis, jadi hasilnya cukup beragam. Ada yang sudah tahu, ada yang sudah paham. Jadi untuk lebih paham dan supaya menghilangkan kekeliruan dalam materi besaran dan satuan, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, ini sebagai pemantiknya, pernah kalian mengisi biodata? Pernah ya. Nah, biasanya itu ada nama, kemudian tanggal lahir, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian jarak rumah ke sekolah. Nah, ini. Kalau untuk nama tahu kan? Nah, tanggal lahir juga tahu ya. Tinggi badan tahu? Tahu. Dari mana tahunya? Ya, diukur ya. Bukan diperkira-kirakan saja kan? Berat badan? Ditimbang ya. Pakai apa nimbangnya? Timbangan badan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang apa? Masih ingat? Metode ilmiah ya. Apa itu metode ilmiah? Jadi langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah ya. Salah satu masalahnya ini contohnya dalam sebuah penelitian ya. Jadi ada judul penelitian pengaruh volume air penyiraman terhadap pertumbuhan tinggi jagung ya. Jadi dari mana kita tahu volume air? Tentu diukur ya. Tinggi batang juga diukur. Jadi pengukuran besaran satuan itu sangat diperlukan, sangat penting dalam suatu penelitian ya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini kaitannya dengan materi kita sebelumnya. Nah, apakah pengukuran itu penting? Penting ya. Nah, bayangkan jika tukang roti dia menimbang tepung itu asal-asalan ya, tanpa alat ukur yang tepat. Seperti apa hasilnya nanti? Bisa rotinya bantat kan? Nggak jadi kan? Jadi pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang tepat dan metode pengukuran yang benar agar hasilnya juga akurat ya. Selain tukang roti, apalagi yang menggunakan pengukuran dalam proses tukang bakso, pedagang ya, menimbang ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi setelah kalian nanti melewati pembelajaran hari ini, kalian akan bisa atau paham tentang pengukuran, kemudian besaran, tentang satuan dan teknik pengukuran yang benar. Nah, seperti apa alur pembelajaran yang akan kalian lalui nanti? Itu ada orientasi masalah nanti, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada penyelidikan sederhana, dan nanti dipresentasikan. Kemudian nanti kita akan simpulkan dan juga ada refleksi. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Jadi dalam kehidupan ini tentu kita ada masalah ya. Baik. Nah, permasalahannya ini. Andi dan Bima berdebat mengenai hasil pengukuran mereka berdua terhadap panjang meja yang sama ya. Jadi mejanya sama, dia mengukur ya. Panjang meja menggunakan jengkal. Andi mendapati panjang meja itu 10 jengkal, sedangkan Bima 11 jengkal. Jadi Bapak minta kalian ini membantu mencarikan solusinya dengan pertanyaan pemandu ini ya. Untuk itu kalian berdiskusi berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah Bapak sampaikan sebelumnya dan dibantu dengan LKPD ya. Jadi di meja kalian sudah ada LKPD satu per kelompok. Silakan dibaca dan ikuti perintahnya di dalam LKPD tersebut ya. Nah, kalian diminta melakukan penyelidikan sederhana. Nah, silakan dari anggota kelompok itu mengukur panjang dari meja menggunakan jengkal. Nah, yang mana panjang yang ini diukur? Coba kamu ukur panjang. 1, 2, 3 lebih sedikit. Coba kamu. 1, 2, 3 setengah. Nanti dituliskan di sini ya, namanya, kemudian hasilnya berapa jengkal gitu kan, masing-masingnya. Ya. Kemudian tulis komentarnya di bawah gimana terhadap hasilnya. Ya. Ini sudah. Kemudian untuk yang kedua itu menggunakan roll. Ada punya roll?
Silakan diukur. Kalau nggak ada, ini Pak pinjamkan roll. Meja yang diukur menggunakan jengkal tadi, sekarang ukur menggunakan penggaris ya, atau mistar. Ada rollnya. Setelah itu silakan dijawab apa solusi terhadap masalah yang tadi ya, yang di awal tadi. Mengapa hasil pengukuran Andi dan Bima bisa berbeda padahal objeknya sama ya? 54 cm ya. Tuliskan di sana 54 cm. Coba diukur lagi orang yang berbeda. Sama ya. Ya. Sudah terisi semuanya? Sudah ya. Jadi kita akan lakukan presentasi ya. Nah, sebelum kita presentasi supaya lebih segar kembali semangat kita, nah kita ada ice breaking terlebih dahulu ya. Untuk itu silakan berdiri semuanya. Berdiri. Nah, ikuti gerakan Bapak ya. Marina menari di atas menara, menara di atas Marina, menari di atas menara, Marina di atas menara menari. Ya, tepuk tangan semuanya. Kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Silakan kelompok yang akan tampil. Kelompok mana? Yang ini. Silakan. Akan tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Pertama, lakukan pengukuran meja oleh setiap anggota kelompok menggunakan jengkol dan masukkan ke dalam kadar. Alihkan sebanyak 4 cm dan 3 jengkal dan sebanyak 3,5 jengkal, 1 jengkal dan mengambil 5 jengkal. Pengukuran meja menggunakan misal atau roll hasilnya yaitu 65,5 cm. Masalah ketiga, Andi dan Bima berdebat mengenai hasil pengukuran mereka berdua terhadap panjang meja yang sama. Mereka mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Andi mendapati panjang meja 10 jengkal, sedangkan Bima 11 jengkal. Pertanyaan pemandu. A. Mengapa pengukuran Andi dan Bima berbeda padahal objek mereka sama? Karena pengukuran mereka menggunakan satuan tidak baku atau jengkal. Panjang jengkal Andi dan Bima belum tentu sama, sehingga hasil pengukuran tidak sama walaupun objek yang sama. Apa ciri-ciri satuan yang bisa dipakai bersama oleh semua orang agar hasilnya konsisten? Ciri-cirinya yaitu baku dan standar, nilai tetap dan bisa digunakan oleh semua orang. Contohnya meter, kilogram, dan sekon. Oke, alat pengukur apa yang dapat untuk panjang meja? Alat pengukuran yang dapat adalah meteran atau meter atau penggaris dengan satuan baku meter atau m atau cm yaitu cm. Kembangkan pengetahuan yang kamu dapatkan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan tertentu yang dianggap baku untuk mengetahui nilai besaran tersebut. Contoh mengukur panjang meja dengan misal dalam satuan cm. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka sebuah satuan, contohnya panjang, massa, waktu, dan satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran agar hasilnya jelas dan seragam. Contohnya meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan sekon untuk waktu. Besaran pokok yaitu panjang satuannya meter, massa, kilogram, waktu sekon atau detik, watt arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya itu jendela. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Saya.
Perkenalkan, nama saya Kayla Janeta Reski. Saya ingin bertanya, apa saja satuan tidak baku dari panjang selain jengkal? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya akan dijawab oleh Alika. Jawabannya adalah Depa dan Hasta. Sekian dari kami. Maaf atas salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil. Dan apa yang disampaikan tadi banyak yang harus kita apresiasi dan juga ada yang perlu kita luruskan ya, agar pembelajaran kita tidak jadi kekeliruan. Nah, kita masuk pada materi ya. Jadi yang pertama adalah pengukuran ya. Materi tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran menggunakan alat ukur. Ya, jadi di sini adalah istilah-istilah, ada besaran, kemudian ada satuan, ada alat ukur, kemudian ada angka ya. Nah, ini salah satu contoh dari pengukuran ya. Rudi mengukur panjang meja menggunakan mistar. Hasil pengukurannya adalah 80 cm ya. Jadi di sini panjang itu merupakan besaran ya. Nah, panjang merupakan besaran. Alat ukurnya apa? Mistar ya. Kemudian 80 itu adalah angka atau nilainya. Kemudian sentimeter itu adalah satuan. Sampai di sini paham dengan contoh ini? Paham ya? Nah, apa itu yang masuk dengan besaran? Sesuatu yang bisa. Nah, contohnya apa? Nah, jadi dia bisa diukur dan memiliki nilai. Kalau kasih sayang orang tua, apakah bisa diukur? Tidak ya. Nah, apakah bisa dinilai? Tidak ya. Nah, dalam ilmu sains atau IPA itu ada dua macam besaran ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan ya. Nah, apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan dijadikan dasar untuk menentukan besaran lainnya atau besaran turunan ya. Nah, besaran pokok ada berapa? Ada 7 ya. Apa saja besaran pokok itu? Ada panjang, massa, kalau panjang apa satuannya? Meter. Panjang, alat ukur panjang apa saja? Meter. Kalau satuan dari massa? Alat ukurnya? Waktu satuannya? Alat ukur waktu? Ya, itu ada 7 ya. Sampai intensitas cahaya kandela. Ini besaran turunan ya. Nah, contohnya adalah kecepatan ya, yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu ya. Yang mana rumusan kecepatan itu adalah panjang lintasan dibagi dengan waktu. Yang mana nantinya satuannya adalah panjang adalah meter, waktu adalah sekon. Jadi meter per sekon. Nah, apa saja besaran turunan lainnya? Ada luas, massa jenis, kecepatan, daya, tekanan. Jadi besaran turunan ini banyak ya, tergantung dari mana besaran pokoknya yang diturunkan. Kemudian ini satuan ya. Jadi satuan ini itu mengikuti dari hasil dari pengukuran ya. Namun dalam kehidupan sehari-hari ada beragam satuan yang digunakan. Misalnya mengukur panjang dan jarak, kita sering menggunakan meter atau kilometer. Bahkan menggunakan satuan tidak baku. Contohnya yang telah dilakukan tadi, menggunakan jengkal, ada kaki, ada hasta, ada depa ya. Itu satuan yang tidak baku ya. Nah, jadi kalau kita dalam masyarakat ilmiah atau dalam penelitian, kita menggunakan yang baku atau yang tidak baku? Yang baku ya. Nah,
Jadi seperti yang telah dibuatkan dalam tabel tadi, panjang itu satuannya adalah meter ya. Kemudian kita masuk pada teknik pengukuran ya. Jadi supaya hasil dari pengukuran kita itu akurat, jadi ada teknik-teknik atau ketentuan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah memulai pada angka 0 ya, pada alat ukur yang digunakan. Kemudian menggunakan alat ukur yang tepat dan benar ya. Yang ketiga, mencatat hasil pengukuran dengan simbol satuan yang benar ya. Nah, itulah materi untuk pengukuran ini. Ada yang ragu atau yang ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Apakah sama berat dengan massa, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya Fatia. Jadi pertanyaannya apakah sama antara berat dengan massa? Nah, sebelum Bapak menjawab, ada yang tahu apakah sama berat dengan massa? Tidak. Nah, tidak ya. Jadi berat dengan massa itu kadangkala di masyarakat itu dianggap sama ya. Tetapi dalam IPA atau dalam sains itu berbeda ya. Jadi massa itu termasuk besaran pokok. Sedangkan berat itu termasuk besaran turunan. Tapi di masyarakat awam itu disamakan ya. Berat satuannya adalah Newton seharusnya ya. Tetapi di masyarakat awam berat satuannya adalah kilogram ya. Itu namanya adalah miskonsepsi ya yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita bisa memaklumi dan tahu perbedaannya ketika menggunakan di masyarakat dan juga ketika menggunakan di dalam sains ya. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama adalah pengertian pengukuran. Nah, pengukuran adalah membandingkan besaran dengan alat ukur ya. Nah, apa yang maksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai ya. Kemudian besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, karena materinya sudah disampaikan, Bapak ingin mengukur kembali apakah kalian memahami apa yang telah Pak sampaikan. Kita kuis ya, 5 pertanyaan yang akan kalian jawab. Sudah dapat semuanya kertas? Nah, silakan diberi nama di lembaran jawabannya. Kemudian dijawab saja langsung A, B, atau C atau D-nya ya. Pertanyaan pertama, alat ukur berikut yang tidak termasuk alat ukur panjang yang mana? Dibuat saja di kertasnya ya. Sudah nomor 1? Lanjut nomor 2. Berikut yang termasuk besaran pokok kecuali ya, ada kecualinya. Mana yang tidak termasuk? A, kecepatan, B, panjang, C, massa, D, waktu ya. Dah? Kita lanjut yang ketiga. Nah, satuan internasional dari suhu adalah titik. A, kilogram, B, Celsius, C, Kelvin, D, sekon. Ya. Diingat tadi tabelnya ya, satuan internasionalnya dari besaran suhu. Sudah? Keempat, besaran berikut yang termasuk besaran turunan adalah A, suhu, B, intensitas cahaya, C, massa, D, volume. Mana yang termasuk besaran turunan? Nah, dipilih A, B, C, atau D. Lanjut, terakhir. Satuan panjang berikut yang tidak baku adalah A, kilometer, B, meter, C, mil, D, hasta. Yang tidak baku ya. Sudah? Nah. Nah, selanjutnya kita mengadakan refleksi ya. Di belakang lembar jawaban kuis tadi, coba dijawab apa hal baru yang dipelajari hari ini. Sesuai dengan apa yang kalian alami dan pahami ya. Yang kedua, apa hal sulit untuk kalian pahami dari materi pembelajaran hari ini.
Yang ketiga, apa manfaat pelajaran hari ini bagi kehidupan sehari-hari? Dah, silakan dikumpulkan jawabannya. Nah, sebagai tindak lanjut dari materi yang kita pelajari hari ini, silakan kalian kerjakan asesmen formatif 2 pada buku cetak halaman 24 ya. Tolong dicatat ini ada PR tugasnya ya. Kemudian yang kedua, pelajari lebih dalam dan lebih lanjut materi hari ini dari berbagai sumber ya. Bisa dari internet, bisa dari YouTube atau dari buku yang lain ya tentang materi pengukuran. Materi kita selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya adalah pengukuran panjang, masa, waktu, dan volume. Nah, ini kita akan praktikum ya menggunakan alat ukur untuk mengukur besaran panjang, masa, waktu, dan volume. Karena waktu pembelajaran kita sudah habis, maka kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillah. Terima kasih atas sikap baik yang telah kalian tunjukkan dan partisipasi semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.